Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Di Sengmo Dalu, seseorang yang menantang dengan peringkat yang lebih tinggi adalah prestasi yang sangat menantang, karena ada kesenjangan kekuatan di antara setiap langkah. Namun, ini sudah bukan pertama kalinya Long Hao Shen menantang lawan dengan langkah yang lebih tinggi, dan dia memiliki banyak aset yang tidak akan dimiliki orang biasa. Dalam keadaan normal, mengalahkan kavaleri ini bukanlah hal yang mudah. Tanpa bantuan Hao Iwei, mereka pasti akan mengalami pertempuran yang sulit, dan bahkan jika mereka menang, itu akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, Komandan Iblis Bengis baru saja menderita efek serangan dari esensi inti kekacauan. Dia berada di langkah ke-6 kultivasi, tetapi masih jauh dari puncak langkah ke-6. Jadi, dia harus menanggung efek mantranya, dan kekuatan elemen di tubuhnya sangat terkuras olehnya, karena tubuhnya menderita kerusakan serius. Menantangnya bisa dilakukan hanya karena dia sudah sangat lemah. Lebih penting lagi, Long Hao Shen sekarang bertindak sebagai ksatria retribusi, ahli dalam serangan ledakan instan. Serangan balik yang kuat menyebabkan Long Hao Shen dikirim terbang di udara, tetapi pada saat berikutnya, tubuhnya sudah berputar dengan kecepatan tinggi. Serangan mengutuk pedang berputar. Peri elemen cahaya Yating terbang ke tempat yang cukup jauh darinya, melantunkan mantranya tanpa jeda. Ketika serangan pertama Long Hao Shen bertabrakan dengan tombak Komandan Iblis, ledakan cahaya suci yang kuat terjadi, dan dengan kekuatan penuhnya yang menghalangi, penyok besar muncul di tombaknya. Di bawah, 4 anggota tubuh kuda iblis sudah kaku. Pedang suci. Yating memberi pukulan pertama Long Hao Shen kekuatan pedang suci yang tangguh. Tetapi pada saat ini, kekuatan bertarung kuda iblis ditampilkan sepenuhnya. Cahaya hitam samar keluar dari tubuhnya, memasuki tubuh Komandan Iblis. Pada saat yang sama, yang terakhir membuka mulutnya, sepertinya ingin meludahkan beberapa kata. Untuk waktu yang cukup lama, dia terus merengek keras, dikelilingi oleh kabut hitam dan menunjukkan penampilan yang cukup tidak sedap dipandang. Spesialisasi iblis bengis adalah pertempuran jarak dekat, tetapi kuda iblis lebih cenderung menggunakan kemampuan elemental. Mereka bisa berlari dengan kecepatan ekstrim, dan ahli dalam menggunakan serangan magis kegelapan. Untuk alasan yang tepat ini, kerugian mereka bahkan lebih besar daripada iblis bengis ketika menderita efek dari esensi inti kekacauan. Adapun kuda iblis dari langkah kelima ini, yang kekuatan unsurnya telah sangat terkuras, itu hanya berhasil memberikan bantuan kepada Komandan Iblis, tetapi tidak dapat menggunakan sihir penyerangan kegelapan secara langsung melawan Long Hao Shen. Bang! Pukulan ke-13 dari pedang berputar mengutuk membawa sekali lagi kekuatan pedang suci yang menakutkan, menyebabkan tombak di tangan Komandan Iblis patah. Meskipun demikian, Komandan Iblis ini memang tangguh. Tanpa henti memegang sepasang cakar besarnya, dia tiba-tiba mengandalkan tubuhnya yang tangguh untuk memblokir pedang berputar mengutuk Long Hao Shen. Setiap kali cakarnya masuk dalam kontak dengan pedang berputar mengutuk, asap hitam akan dilepaskan, itu adalah efek korosi yang dimiliki cahaya terhadap kegelapan. Tetapi yang paling mencengangkan adalah hanya tanda yang tersisa di cakarnya. Sayangnya, menggunakan metode ini untuk memblokir pedang kutukan berputar, yang memiliki kekuatan yang meningkat dari waktu ke waktu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Komandan Iblis akhirnya tidak dapat melanjutkan. Tengah cakar kanannya terputus, dan Komandan Iblis akhirnya menjerit sedih. Pada saat yang sama, dia berpikir untuk mundur dari sisi kanan. Sebenarnya, itu tidak ditebang secara tidak sengaja, tetapi dialah yang mengambil inisiatif untuk membiarkannya ditebang. Pedang berputar mengutuk secara alami mengikuti, tetapi pada saat Komandan Iblis tampaknya akan jatuh ke tanah, dia menarik kuda iblis, langsung bersandar ke samping dan pergi sejauh menggunakannya untuk memblokir pukulan yang ditujukan padanya. Kuda iblis sebelumnya berusaha keras untuk membantunya, tetapi kekuatannya tidak cukup, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang fakta bahwa itu telah dilemahkan oleh esensi gangguan sebelumnya. Ketika digunakan secara paksa sebagai perisai dengan pengkhianatan tuannya, bagaimana mungkin ia bisa memiliki kesempatan melawan pukulan Long Hao Shen? Dengan suara pecah yang memekakkan telinga,
Kuda iblis yang sangat besar ini langsung terkoyak oleh pedang berputar kutukan, dan daging serta darahnya tersebar di sekitar. Komandan iblis tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Long Hao Shen, tetapi sebaliknya, dia dengan cepat melarikan diri ke arah yang berlawanan. Menggunakan sepasang cakar lebarnya untuk berlari dengan kecepatan tinggi, dia sudah berada lebih dari 10 meter jauhnya dengan beberapa langkah. Long Hao Shen menarik napas dalam-dalam dan pedang Blue Rain, Hibiscus of Light bersinar terang. Cahaya biru dan emas berwarna ganda membentuk pelangi yang menyilaukan di udara, mengejar Komandan Iblis. Itu adalah serangan Thrusting Hibiscus. Serangan penetrasi yang terbentuk dari sinar cahaya yang luar biasa diluncurkan. Jelas merasakan bahaya di punggungnya, Komandan Iblis tiba-tiba berbalik, menggunakan cakarnya untuk memblokir, hitam pekat langsung keluar dari dadanya dan berubah menjadi benjolan hitam cemerlang. Tubuh besar Komandan Iblis bengis dihantam oleh kekuatan penyerangan mengerikan Thrusting Hibiscus dan ditusuk, kedua lengannya hancur berkeping-keping. Namun, yang paling mencengangkan adalah dia masih belum mati, tiba-tiba bangun sekali lagi dan melarikan diri dengan liar setelah jatuh ke tanah, mencoba melarikan diri. Sementara itu, cahaya hitam meroket dari atas tubuhnya. Sungguh vitalitas yang kuat. Long Hao Shen tercengang. Dia tidak berpikir bahwa bahkan serangan Thrusting Hibiscus of Rain and Light-nya masih belum cukup untuk mengakhiri hidup lawannya. Pada saat ini, konsumsi energi sudah luar biasa, dan bahkan dengan bantuan Yating, dia tidak akan bisa mengejar lawan. Pada saat yang tepat ini, kecemerlangan merah membentuk awan merah di udara, mencegat sinar hitam yang diluncurkan ke arah mereka. Pada saat yang sama, sosok merah jatuh seperti meteor, menghancurkan dengan keras Komandan Iblis yang telah kehilangan kedua lengannya. Terbakar dengan ganas, bila api besar sepanjang 5 meter menghantam tubuh Komandan Iblis yang lumpuh. Dengan teriakan yang menyedihkan, Komandan Iblis ini akhirnya jatuh ke tanah, bahkan tidak bisa merangkak lebih lama lagi. Api menghilang, dan sosok Li Xin muncul, mengendarai unicorn mawar dan menatap Long Hao Shen dengan pandangan minta maaf. Poin kontribusi pasukan pemburu iblis diperoleh saat membunuh iblis. Artinya poin kontribusi untuk kematian Komandan Iblis ini direbut oleh Li Xin. Long Hao Shen mengamati medan perang pertempuran telah selesai sepenuhnya. Di bawah bantuan besar dari Haoyus esensi inti kekacauan, pertempuran ini berakhir dengan lebih mudah dari yang diharapkan. Serangan iblis bengis benar-benar mengancam di medan perang. Tentu saja, ini dengan premis bahwa jumlah iblis bengis di sisi lain setidaknya 3 kali lipat dari jumlah ksatria malaikat. Sayangnya, lawan yang mereka temui hari ini terlalu licik. Dengan serangan diam-diam yang tiba-tiba, bersamaan dengan teror esensi inti kekacauan, kehidupan iblis bengis dan kuda iblis mereka telah berakhir. Setelah menderita serangan esensi inti kekacauan, kuda iblis bahkan telah kehilangan kekuatan untuk melawan musuh. Itu tidak berarti apa-apa dari serangan ledakan mendadak dua pasukan pemburu iblis baik itu dalam hal kekuatan penyerangan atau dalam kemampuan yang membatasi, mereka sangat tangguh. Iblis bengis yang tersisa mencoba melarikan diri dengan tunggangan mereka, tetapi diselesaikan oleh serangan Keyer. Li Xin menyeret mayat Komandan Iblis di depan Long Hao Shen, dengan nada meminta maaf menyatakan kepadanya, "Maaf Hao Shen. Bukan karena sengaja saya merebut poin kontribusimu. Aku akan mengembalikan beberapa poin kontribusi untuk kematian Komandan Iblis ini nanti." Long Hao Shen mengerutkan alisnya, "Kak, kapan kamu mulai memperlakukanku seperti orang luar? Lebih penting lagi, justru karena intervensi kakak, kami mencegah iblis ini menyebarkan informasi kehadiran kami, kakak pantas mendapatkan poin kontribusi ini." Tetapi Li Xin sepertinya ingin menambahkan sesuatu yang lain sebelum dipegang dengan lembut oleh lengan Long Hao Shen, "Kak, terlepas dari kekuatanku atau apapun, aku adalah adik laki-lakimu seumur hidup. Dalam hatiku, kamu akan menjadi kakak perempuanku tersayang selamanya." Dia telah merasakan beberapa perubahan baru-baru ini pada keadaan pikiran Li Xin, karena kekuatan Long Hao Shen menjadi semakin besar, dan kecemerlangannya semakin mempesona. Li Xin merasa seperti dia menjadi semakin jauh dengan adik laki-lakinya yang tidak memiliki hubungan darah ini, dan bahkan bisa merasakan getaran heroik dari Long Hao Shen yang lebih muda. Karena hubungan baru mereka, dia mulai berbicara dengan Long Hao Shen jauh lebih rendah,
karena takut mempengaruhinya dengan buruk atau menjadi gangguan padanya. Pada saat ini, pelukan dan kata-kata Long Haoshan menyebabkan Li Xin tidak dapat menahan perasaan persaudaraannya yang tersayang, memeluknya erat-erat dan terisak-isak dengan keras. Keier datang ke sisi Long Haoshan, diam-diam tinggal di sana, berkedip berulang kali pada adegan ini, meskipun tidak ada perasaan cemburu yang muncul dalam dirinya. Sebagai pemilik tungku spiritual samsara, indranya bahkan berada di atas indra Long Haoshan, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa perasaan yang dipegang Li Xin terhadap Long Haoshan sama sekali berbeda dari yang dia miliki terhadapnya. Tetapi bertentangan dengan harapan, ketika Li Xin melihat Keier, dia buru-buru melepaskan pelukan Long Haoshan, segera menjelaskan, "Keier, jangan salah paham tentang ini." Keier tiba-tiba mengungkapkan senyum langka, "Mengapa saya salah paham tentang ini?" Long Haoshan meraih tangan kecil Keier dan menatapnya secara langsung. Merasakan kepercayaan penuh yang ada di antara mereka berdua, dia tidak bisa menahan perasaan hangat yang nyaman. "Kak, sekarang bukan waktunya untuk berbicara, kita harus membersihkan medan perang sekaligus, sebelum pergi." Semua orang jelas sibuk menyapu medan perang, dan faktanya, yang tersibuk di antara mereka adalah gober tertentu di antara kelompok ini ialah Lin Xin pemulung mayat iblis. Perilaku Lin Xin memang sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh siapapun selain tersenyum setelah menonton. Cincin spasial orang ini sudah dimuat dengan berat dan terisi penuh. Meskipun demikian, dia memiliki metodenya sendiri yang lain. Mayat sekelompok iblis berserk dan iblis burung dibuang, dan beberapa mayat iblis bengis dan kuda iblis malah diambil. Di wajahnya, dia sekarang memiliki ekspresi kesakitan dan ketidakberdayaan. Anggota regu pemburu iblis keempat juga menirunya, dan mengambil beberapa mayat di cincin spasial mereka sendiri. Meskipun demikian, mayat iblis bengis dan kuda iblis ini memakan terlalu banyak ruang, dan tidak satu pun dari mereka memiliki cincin spasial dengan kapasitas mengerikan yang sama dengan Lin Xin. Pada akhirnya, mereka hanya berhasil mengangkut sekitar setengah dari rampasan perang ini. Li Xin menerima poin kontribusi untuk komandan iblis ini, dan dengan tegas meninggalkan rampasan perang lainnya yang berasal dari mayat komandan iblis ini, termasuk kristal ajaibnya. Tentu saja, Lin Xin tidak akan melepaskan mayat berperingkat tinggi seperti itu, dan bahkan memulihkan mayat besar dan terfragmentasi dari kuda iblis itu dari langkah kelima. Li Xin tidak bisa membantu tetapi berkata dengan suara rendah kepada Long Haoshan, "Orang ini tidak memiliki kemampuan bertarung, tetapi bukankah dia cukup tak terpuaskan?" Long Haoshan mengungkapkan senyuman dan menjawab, "Kak, jangan bias terhadapnya. Dalam tim kami, setiap orang memiliki peran penting, dan tidak ada yang bisa dibuang." Hal yang sama berlaku untuk Lin Xin. Li Xin terombang-ambing, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, membuat tergesa-gesa untuk berkata dengan suara rendah, "Oh, maafkan aku adik kecil. Saya tidak mencoba untuk mendorong irisan antara hubungan tim kamu." Long Haoshan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Kak, saya hanya berbicara tentang kebenaran. Kakak akan lihat nanti, jika situasi bahaya nyata muncul di gua berdesis, kemampuan Lin Xin akan dipamerkan sepenuhnya." Pada saat ini, selain Long Haoshan yang meminum pil pemulihan hebat, yang lain belum menggunakan pil yang mereka terima dari Lin Xin. Chen Yinger juga hanya menggunakan satu kristal ajaib, yang digunakan untuk tram tersembunyi yang mereka simpan selama pertempuran mereka. Dia hanya akan menggunakan sumber daya yang begitu berharga hanya jika itu benar-benar diperlukan. "Bos, haruskah kita menghancurkan mayat yang tidak bisa kita bawa bersama kita?" Sima Xian bertanya dengan keras ke sisi Long Haoshan. Long Haoshan berpikir sejenak, sebelum menjawab, "Tidak perlu, ekstrak semua kristal dan tumpuk mayatnya. Aku akan meminta Hao Iwe membakarnya nanti." Lin Xin memiliki ledakan kreativitas, sebelum melemparkan mayat beberapa iblis burung dan iblis berserk. Di Provinsi Nareix, serangan mendadak terhadap kamar dagang Moonlight benar-benar tidak tahu malu, jadi operasi kecil ini tidak akan membuat mereka merasa bersalah. Adapun fakta membakar mayat, itu secara alami untuk menyembunyikan jejak medan perang. Jejak pertempuran pemburu iblis melawan iblis burung iblis berserk semuanya berbeda. Ketika mereka akan dibakar bersama, siapa yang mungkin bisa mengetahui apa yang terjadi? Karena iblis bengis tidak dapat mengirimkan pesan,
mereka dapat membersihkan medan perang dengan tenang. Memiliki pengintai mata iblis Han Yu di sekitarnya, selain mata kebenaran Luxi yang dapat digunakan dalam jarak yang lebih kecil, mereka tidak khawatir diserang secara diam-diam. Setengah jam kemudian, semuanya dibakar, dan Long Haoshan memimpin teman-temannya untuk memulai perjalanan mereka, mendaki gunung secara langsung. Kali ini, Long Haoshan belum meminta Hao Iwe pergi, karena mereka akan mencapai gua berdesis, dan memilikinya di sisinya akan sangat berguna bagi Long Haoshan. Hao Iwe tidak hanya dapat menggunakan kemampuan yang tangguh seperti esensi inti kekacauan, yang paling penting adalah saling pengertiannya dengan Long Haoshan, yang berasal langsung dari hubungan darah mereka, yang merupakan sesuatu yang bahkan Keier tidak dapat dibandingkan. Mendaki gunung dilakukan dengan kegembiraan yang tidak disembunyikan, karena kegunaan yang dimiliki esensi inti kekacauan. Pertempuran melawan kavaleri iblis bengis tidak terlalu menantang, tetapi datang dengan menuai perang dengan hasil banyak. Bahkan pasukan pemburu iblis kelas prajurit keempat memperoleh banyak kristal magis, dan meskipun mereka tidak dapat menggunakannya secara pribadi, mereka masih dapat menukarnya dengan poin kontribusi. Meskipun kavaleri iblis bengis dan kuda iblis mereka berada di langkah keempat, membentuk tandem yang serasi dengan sempurna, dan bahkan lebih kuat dari iblis berbilah ganda hijau tua. Dengan demikian, membunuh satu iblis bengis dan kuda iblisnya dihadiahi dengan 15 poin kontribusi. Dengan tambahan komandan iblis bengis dari langkah ke-6 dan tunggangannya, pertempuran ini membawa kedua tim total lebih dari 1000 poin kontribusi. Selanjutnya, seiring dengan pengalaman pertempuran ini, kedua pasukan pemburu iblis tersebut bisa dikatakan telah berkembang dalam kekuatan mereka secara keseluruhan, baik itu dalam hal kemajuan individu maupun keserasian sebagai tim. Hampir semua petinggi kuil aliansi telah melalui pelatihan pasukan pemburu iblis, yang karena pasukan pemburu iblis adalah cara termudah bagi mereka untuk tumbuh. Tentu saja, jumlah korban di pasukan pemburu iblis juga sangat besar. Dari 10 pasukan pemburu iblis, sebagian besar waktu, paling banyak 3 dari mereka akan tetap 20 tahun kemudian. Ketika pasukan pemburu iblis akan dibubarkan, aliansi akan mengatur pos lain untuk anggotanya. Langit menjadi lebih redup, dan cuaca kabur sepertinya bertahan selama ini. Gunung yang didaki oleh dua regu pemburu iblis ini bisa dianggap sangat tinggi, dengan ketinggian sekitar 7 atau 800 meter. Semua orang masih berpakaian seperti bangsawan klan bulan. Setelah kurang lebih setengah jam, mereka sudah mencapai puncak. Mengamati pemandangan dari puncak, mereka bisa melihat pegunungan dari jauh, yang sangat sesuai dengan informasi peta. Pegunungan ini terhubung dengan area perbukitan yang luas, bahkan gunung-gunungnya tidak begitu tinggi, itu karena wilayah iblis tidak terlalu terkena sinar matahari. Di pegunungan dan bukit, tanaman jarang terlihat, dan di saat musim dingin seperti sekarang, medannya tampak lebih kosong, mengeluarkan perasaan melankolis. Long Haoshan membuka peta itu sekali lagi, membandingkannya dengan medan itu sendiri. Pada saat mereka menerima misi, mereka menerima dua peta, satu menunjukkan lokasi kasar gua, dan yang kedua adalah peta rincin pegunungan. Di peta ini ada tanda merah, yang secara alami merupakan lokasi gua. Yang lain semua mengepung Long Haoshan, membantu memblokir hembusan angin gunung yang tiba padanya, sehingga membiarkannya menonton peta dengan lebih nyaman. Gua berdesis yang sebelumnya disebut oleh Komandan Iblis ini, tepatnya adalah gua berdesis sunyi yang telah kami tetapkan sebagai tujuan kami untuk misi ini. Kami telah memotong bala bantuan pihak iblis, dan tidak membiarkan mereka memberikan pesan apapun. Tidak ada penguatan lebih lanjut yang harus datang selama hari-hari mendatang. Berdasarkan kekuatan pasukan yang membantu serta permintaan bantuan yang mereka miliki di gua berdesis sunyi, iblis yang tersisa seharusnya tidak perlu dikhawatirkan. Ancaman terbesar yang ada harus terletak pada bahaya gua itu sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa tujuan kavaleri iblis bengis ini adalah gua berdesis sunyi, Long Haoshan tidak akan membiarkan rekan satu timnya mengambil begitu banyak risiko dalam bertindak. Tetapi setelah mendapat konfirmasi bahwa rekan-rekannya adalah bala bantuan yang menuju ke sisi gua, dia melewati perintah pertempuran tanpa keraguan-raguan. Ini adalah keputusan yang dilakukan dengan tegas, karena jika kavaleri iblis bengis ini tiba di tujuan ke gua berdesis sunyi dan mereka masih terus mengikuti,
mereka pasti akan menimbulkan kecurigaan rekannya dan tidak akan dapat membuat mereka lengah dengan serangan mendadak saat ini.